Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ijuh Priyadi Bertutur. Channel yang penuh dengan makna kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, kita doakan masuk surga. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah keputusan terakhir Abu Nawas antara Pancung dan Gantung. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Pada suatu hari, si Fulan yang diam-diam membenci dan menaruh dendam pada Abu Nawas datang menghadap pada Baginda Raja Harun al-Rashid. Ia pun menceritakan maksud kedatangannya menghadap Baginda. "Ampun yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Anda," kata si Fulan. "Siapakah dia dan apa yang telah ia perbuat?" tanya Baginda. "Dia adalah orang kepercayaan Paduka, yaitu Abu Nawas. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba," jawab si Fulan. Raja pun terperanjat, kemudian meminta si Fulan menceritakan kronologis kejadiannya. "Begini yang mulia, sepertinya Abu Nawas sudah lama mengincar kalung emas hamba. Awalnya ia ingin membeli kalung tersebut, namun hamba tidak ingin menjualnya," jelas si Fulan. Sebagai seorang yang bijak, Baginda pun memerintahkan beberapa prajurit untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana untuk ditanyai kebenarannya. Karena sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, pembelaan Abu Nawas pun tidak berguna sama sekali. Baginda akhirnya memerintahkan pengawal untuk menjebloskan Abu Nawas ke penjara. Meski sadar ia difitnah, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya. "Tidak, Paduka. Hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya?" bela Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Buktinya, orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku pernah melihatmu memakainya," kata Baginda. Abu Nawas memang pemilik selendang tersebut, namun sudah 2 hari lamanya selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Dia terus berusaha menjelaskan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara dan menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda. Tetapi Baginda Raja yakin, pasti Abu Nawas memiliki cara untuk lolos dari hukuman tersebut. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas ke sebuah lapangan untuk dihukum mati. Baginda menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. Dengan tidak membuang-buang kesempatan, Abu Nawas langsung berkata, "Ampun Baginda, hamba minta bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau ini memang orang yang aneh. Saat-saat genting pun masih saja sempat bersenda gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki tidak akan bisa menyelamatkan keadaanmu sekarang ini," ujar Baginda. "Hamba tidak bersenda gurau, Paduka," kata Abu Nawas. Raja pun semakin terpingkal-pingkal dibuatnya. Namun belum selesai raja tertawanya, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum pancung! Hamba minta dihukum pancung!" teriak Abu Nawas. Semua orang yang hadir saat itu dibuat kaget. Mereka bertanya-tanya kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara itu, Baginda mulai curiga. Ia pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. "Baginda, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum pancung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba hingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba akan memilih dihukum pancung," lanjut Abu Nawas. Tidak disangka, kata-kata Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda pun mulai menyadari. Dalam hati Baginda mengakui kehebatan Abu Nawas. Hukuman Abu Nawas pun ditangguhkan mulai saat itu sampai penyelidikan lebih lanjut. Setelah diusut, beberapa hari kemudian baru diketahui jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Abu Nawas benar-benar difitnah oleh si Fulan. Selendang yang dituduhkan sebagai bukti kejahatan Abu Nawas ternyata sudah hilang sejak 2 hari sebelumnya. Dan selama ini Abu Nawas tidak pernah memakainya. Selain itu, saksi-saksi yang awalnya menyatakan melihat Abu Nawas mencuri kalung emas juga mengaku bahwa kesaksian mereka seperti dipaksa oleh si Fulan. Dengan demikian, kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh si Fulan terbongkar. Abu Nawas akhirnya dibebaskan dari penjara dan mendapat penjelasan serta permintaan maaf yang tulus dari Raja Harun al-Rashid atas kesalahpahaman yang terjadi.
Si Fulan pun akhirnya mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya yang jahat. Kesimpulannya, kecerdikan dan kejujuran Abu Nawas membawa kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Dari kisah keputusan terakhir Abu Nawas antara pancung dan gantung, kita bisa belajar bahwa hidup kadang-kadang memang seperti permainan teka-teki yang rumit. Abu Nawas dengan cerdiknya meminta hukuman yang sulit dipilih oleh raja antara pancung atau gantung, seolah-olah dia sedang memberikan teka-teki kepada raja untuk memilih hukuman yang sebenarnya. Namun, di balik kecerdikan Abu Nawas, ada juga pesan serius yang bisa kita ambil. Ketika dihadapkan pada kesulitan atau tuduhan yang tidak benar, penting untuk tetap tenang dan menggunakan akal sehat untuk mencari solusi terbaik. Abu Nawas juga menunjukkan pentingnya mempertahankan kejujuran dan tidak takut untuk menghadapi konsekuensi atas tindakan yang kita ambil. Jadi, janganlah terlalu serius menghadapi masalah hidup, tetapi juga jangan menganggap remeh. Gunakan humor untuk meredakan tekanan, namun tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam segala situasi. Gitu ceritanya, kisah keputusan terakhir Abu Nawas antara pancung dan gantung. Sampai jumpa di cerita-cerita Abu Nawas selanjutnya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.